Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang korosi. Materi korosi ini dipelajari pada kelas 12 semester 1. Nah, Nenek Ibu, di samping ini ada sebuah gambar mobil tua yang sepertinya sudah lama tidak digunakan. Nah, kira-kira apakah hubungan antara gambar ini dengan materi korosi yang akan kita pelajari hari ini? Sebelum kita bahas materi korosi lebih lanjut, yuk kita kenali dulu konsepnya. Nah, pada video dapat kita lihat adanya seorang wanita yang sedang melakukan aktivitas mencat pagar rumahnya. Dari video tersebut, muncul pertanyaan, kira-kira mengapakah wanita ini mencat pagar rumahnya dan apakah yang akan terjadi apabila pagar rumah tidak dilapisi dengan cat? Mohon anak-anak ibu persiapkan jawaban dari pertanyaan ini ya. Dan mohon anak ibu pastikan anak-anak ibu sudah memiliki jawaban sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Kita lanjut dengan definisi dari korosi. Apa itu korosi? Korosi adalah peristiwa perusakan logam akibat terjadinya reaksi kimia antara logam dengan berbagai zat yang terdapat di lingkungan. Reaksi kimia ini menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dikehendaki. Yang mana senyawa yang tak dikehendaki ini berupa zat padat berwarna coklat kemerahan, bersifat rapuh dan berpori, yang dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan istilah karat. Karat memiliki rumus kimia Fe2O3XH2O. Baiklah, kita lanjutkan dengan faktor penyebab korosi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan korosi. Yang pertama yaitu air dan kelembapan udara. Air merupakan faktor utama terjadinya korosi. Udara yang lembab mengandung kadar uap air yang tinggi. Hal ini juga akan mempercepat terjadinya korosi. Faktor kedua yaitu elektrolit. Sebagaimana yang sudah anak-anak ketahui, elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Keberadaan elektrolit akan memungkinkan terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron akan lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Adapun elektrolit yang terlibat dalam proses korosi ini yaitu asam dan garam. Asam terkandung pada air hujan, sedangkan garam terkandung pada air laut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa air hujan dan air laut merupakan penyebab terjadinya korosi. Faktor ketiga yaitu permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memungkinkan terbentuknya kutub-kutub muatan, yang mana nantinya kutub-kutub muatan ini akan berperan sebagai anode dan katode. Kemudian faktor terakhir yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Sel elektrokimia akan terbentuk ketika dua buah logam yang memiliki perbedaan potensial elektrode bersinggungan atau bersentuhan dalam lingkungan berair atau lembab. Yang mana nantinya logam yang memiliki potensial elektrode rendah akan melepaskan elektron dan mengalami oksidasi oleh oksigen di udara. Bagaimanakah proses terjadinya korosi? Korosi merupakan proses elektrokimia. Logam besi memiliki harga potensial elektrode yang kecil. Hal ini menyebabkan logam besi lebih mudah untuk mengalami korosi. Pada proses korosi, besi bertindak sebagai pereduksi dan oksigen bertindak sebagai pengoksidasi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa
teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Korosi sangat merugikan manusia karena korosi dapat mempersingkat masa pakai dari barang-barang dan peralatan yang terbuat dari besi. Karena merugikan, maka korosi ini perlu dicegah. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya korosi. Yang pertama yaitu dengan melapisi besi menggunakan bahan atau zat lain seperti cat yang digunakan untuk melapisi pagar dan jembatan yang terbuat dari besi, kemudian minyak dan oli yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya korosi pada mesin, kemudian pada rantai sepeda dan perkakas lainnya, dan plastik yang dapat digunakan untuk melapisi rak piring, kemudian keranjang sepeda, dan pegangan ember. Cara yang kedua yaitu dengan melapisi besi menggunakan logam lain seperti timah dan krom. Timah digunakan untuk mencegah korosi pada besi yang digunakan untuk kaleng kemasan. Sedangkan krom itu digunakan untuk mencegah terjadinya korosi pada bemper mobil. Cara yang ketiga yaitu dengan galvanisasi, melapisi besi dengan seng. Dapat kita jumpai pada pipa besi, pada tiang telepon, dan badan mobil. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan cara mengorbankan anode, yang mana pada cara ini besi dihubungkan dengan logam yang lebih aktif, yang mana logam tersebut memiliki harga potensial elektrode yang lebih kecil dari besi, sehingga logam tersebutlah nanti yang akan mengalami oksidasi. Kemudian cara terakhir yaitu dengan membuat paduan logam, yang mana paduan logam yang sering digunakan yaitu stainless steel, yang merupakan campuran dari besi, nikel, dan krom. Sekian penjelasan terkait materi korosi. Mudah-mudahan bisa anak-anak ibu pahami ya. Nah, sekarang waktunya untuk kuis. Silakan anak-anak ibu jawab 5 soal tersebut untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak ibu terhadap materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Baiklah anak-anak ibu, kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat bagi anak-anak ibu sekalian. Sampai bertemu lagi ya pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.